Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebuah kejadian yang sangat dahsyat, di mana nanti ketika tiupan sangkakala yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua yang nanti Allah perintahkan kepada para malaikatnya, lalu kemudian terjadilah huru-hara yang sangat luar biasa nanti pada hari kiamat. Di dalam Quran surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ayat yang ke-33, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhih, maka pada hari itu manusia akan lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dan daripada istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih, setiap orang dari mereka itu pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tidak ada lagi orang yang akan kita pedulikan, tidak ada lagi saudara yang kita ingat, tidak ada lagi orang yang kita cintai pun pasti akan kita tinggalkan. Bahkan orang yang kita lahirkan pun yang masih dalam susuan istri kita, maka dia akan kita tinggalkan. Mengapa demikian? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih, karena mereka itu masing-masing mempunyai urusan yang sangat menyibukkan mereka. Masing-masing di antara kita pasti akan mengingat urusan kita sendiri, tidak akan lagi ada yang mengurusi orang lain. Tidak seperti di dunia ini, orang lain bekerja, kita asik untuk mengomentari, cuman kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi pada saat itu tidak akan berguna yang demikian, karena masing-masing di antara kita pasti sangat luar biasa pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini ditegaskan dalam penjelasan di awal Quran surah At-Takwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ingin melihat bagaimana fenomena terjadinya hari kiamat, maka bacalah tiga surat, yaitu At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Ketiga surah ini merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah fenomena, ketika seseorang membacanya, maka kita bisa beranalogi, begitulah dahsyatnya hari kiamat. Salah satunya yang kami bacakan adalah Quran surah At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Wa idzan nujumu qadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Tidak ada lagi yang beredar pada porosnya, saling bertabrakan, berjatuhan, lalu kemudian menimpakan kepada bumi, begitu dahsyatnya. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, tidak memiliki pondasi lagi. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Makna yang ditafsirkan oleh para ulama adalah harta-harta yang berharga yang kita tumpuk-tumpukkan hari ini, rumah mewah yang menjulang ke langit, yang mencakar bumi, lalu kemudian mobil yang kita tumpangi akan kita tinggalkan, tidak ada lagi yang berguna pada saat itu. Semua orang akan meninggalkan harta yang berharganya. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar telah dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan telah dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh telah dipertemukan dengan tubuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka itu dibunuh? Apakah karena zina perbuatan orang tuanya, malu orang tuanya mereka itu digugurkan, dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit telah dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Itulah yang likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Masing-masing mereka itu disibukkan dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu majelis sidang jamaah fardu subuh dan para pendengar RRI, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan ketika nanti pada hari kiamat datang. Maka kita adalah salah satu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah ketika hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan ketika pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kiranya ketika hari kiamat yang sangat dahsyat itu, kita adalah salah satu orang yang mendapatkan naungan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzlihumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disabdakan oleh Rasulullah, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak tembang pilih. Tidak hanya orang yang memilihnya yang dia urus, akan tetapi siapapun kalau sekiranya dia merupakan rakyatnya, pasti dia akan memandangnya sama. Tidak memandang pandang bulu, bukan seperti pisau yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketika seseorang pemimpin yang adil, maka dia akan dipastikan mendapatkan naungan ketika nanti pada hari kiamat kelak. Lalu yang kedua, wasyabbu nasya'a bi ibadillah, seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah setiap harinya. Seseorang pemuda yang usianya masih belia, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dia tetap kokoh pendiriannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat kematiannya, bahwa tidak akan lama lagi pasti dia pun akan menyusul. Dia setiap hari beribadah kepada Allah, maka orang ini akan dijamin oleh Allah pada hari nanti ketika tidak ada jaminan seseorang mendapatkan naungan Allah. Kalau sekiranya orang tua dia beribadah kepada Allah, itu sesuatu yang sangat wajar. Tetapi apabila ada orang tua yang tidak beribadah kepada Allah, padahal usianya sudah di atas 60 tahun, maka itu sesuatu yang kurang wajar. Oleh karena itu majelis sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah, semoga kita memiliki anak, lalu kemudian adik-adik kita, mereka itu memiliki kesempatan yang masih panjang, tetapi kesempatan yang panjang itu harus diingat bahwa ada sesuatu yang memutuskannya dengan kematian. Lalu kemudian yang ketiga, warajulun qalbahu mu'allakum fil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Hatinya itu terpaut kepada masjid. Lalu kemudian dia ingin hadir ke masjid, memakmurkan masjid. Tidak ada lain masjid yang dalam hatinya. Terpaut hadir berjamaah yang sangat setiap harinya. Maka itu merupakan sesuatu cikal bakal kepada kita akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Warajulun qalbahu mu'allakum fil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, maka nanti
dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan yang keempat, warajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Bukan karena jabatan kita berteman, bukan karena pangkat dan kedudukan kita berteman. Karena perlu kita ingat, majelis sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita berteman karena pangkat seseorang, nanti suatu saat hilang pangkatnya, kita pasti akan meninggalkannya. Kalau sekiranya kita berteman karena seseorang karena kekayaan, karena hartanya, suatu saat dia akan menjadi orang yang miskin, kita akan meninggalkannya. Punya jabatan sama, punya kedudukan sama, punya kehormatan sama. Tetapi apabila seseorang berteman karena cinta, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berpisah, berkumpul di dunia. Nanti ketika dia meninggal dunia, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Lalu kemudian yang kelima, warajulun da'atum ra'atun zata munsib wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seseorang wanita, lalu kemudian perempuan tersebut juga memiliki kedudukan, lagi cantik, lalu dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hal ini telah Allah uraikan bagaimana kisah Nabi Yusuf. Begitulah kokohnya pendirian seseorang yang apabila dia ingin berzina tetapi dia takut kepada Allah, maka orang yang takut melakukan zina, dia akan mendapatkan naungan nanti. Lalu kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku bi yamini. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Makna yang terkandung adalah ketika kita bersedekah kepada seseorang, jangan mengungkit-ungkit apa yang telah kita keluarkan kepadanya. Tidak mengatakan, itu kan karena saya dia bisa hidup, dia bertahan dan lain sebagainya. Itu karena tangan saya bisa terbangun seperti itu megahnya masjid. Lalu kemudian apabila hal ini yang kita lakukan, maka tidak berguna apa yang telah kita infakkan. Oleh karena itu, seseorang yang ikhlas dalam berinfak, bersedekah dan berwakaf, maka dia akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, warazulun zakarallah khalian faqadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu kemudian ia meneteskan air matanya. Laki-laki ataupun seseorang perempuan yang ketika malam dia bangun meneteskan air mata karena dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia memohon beristighfar kepada Allah, maka orang ini pun akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim 1031. Inilah majelis sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah. Bagaimana nanti pada hari kiamat yang telah kita perdengarkan, bagaimana nanti pada hari kiamat terjadi yang sangat dahsyat, dan semoga kita salah satu dari ketujuh ini yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.